Bab 169. Satu jurus. Mendengar ini, Harley membuka dokumen itu, meliriknya, dan segera menyipitkan matanya sedikit. Setelah membacanya, dia melihat ke Fancy Chu lagi. Kekuatan jahat yang disebutkan oleh intelijen adalah kultivator. Aku tidak tahu. Fancy Chu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika kamu tiba di kerajaan Zhao, periksalah sebelum kamu mulai. Kalau benar-benar kultivator yang kuat adalah dalangnya, jangan gegabah melawan musuh. Sambil berbicara, Fancy Chu telah mengeluarkan 4 jimat spiritual dari lengan bajunya, 1 biru, 1 ungu dan 2 kuning, lalu memasukkannya ke tangan Harley Ye. Yang biru adalah jimat 1000 mil tingkat langit. Begitu diaktifkan, alam Lingsu biasa belum tentu bisa mengejar kamu, tetapi waktunya terbatas dan hanya dapat bertahan selama 1/4 jam. Yang ungu adalah ilmu penyembunyian diri level sakti. Kalau kamu dalam bahaya, kamu dapat menempelkannya di tubuh kamu dan menggunakan energi sejati untuk mengoperasikannya. Alam Lingsu biasa juga akan sulit menemukanmu. Sedangkan untuk jimat spiritual warna kuning, formasi penahan unik tersegel di dalamnya. Ketika bertemu lawan kuat, kamu bisa membuka penghalangnya. Benda ini bisa menahan alam Lingsu biasa. Terima kasih, Guru. Harley Ye menyeringai sambil memegang jimat spiritual. Selain 3 jimat spiritual, Fancy Chu menyerahkan sebuah slip batu giok untuk Harley Ye. Dalam slip batu giok ini tersegel mantra transmisi suara 1000 mil. Ketika bertemu bahaya ataupun lawan yang sangat kuat, mantra ini bisa dipakai untuk meminta bantuan sekte. Ada benda seperti ini. Harley Ye tersenyum. Pergilah. Fancy Chu melambaikan tangannya dengan lembut, selesaikan tugas dan segera kembali ke sekte. Mengerti. Harley Ye membalikkan badan dan mengambil ketiga jimat spiritual tersebut, serta membawa pergi Jeanne. Sebelum pergi, dia tidak lupa meletakkan liontin bulan sabit di atas meja di lehernya. Guru, jangan memikirkan aku. Harley Ye tersenyum, berbalik dan berlari keluar dari ruangan bambu kecil itu. Melihat punggung Harley Ye, Fancy Chu diam-diam menghela nafas. Anak kecil, apakah kamu bisa kembali sebelum pertandingan 3 sekte tergantung pada keberuntunganmu? Setelah turun dari puncak gadis giok, Harley Ye langsung menuju gerbang luar sekte Hang Yue. Harley Ye kembali ke gerbang luar. Harley Ye baru saja muncul di gerbang luar, kalimat ini sudah tersebar di seluruh gerbang. Sudah dengar. Kemarin Harley Ye mengalahkan Hariski. Hariski, murid pewaris ke-8 dari sekte Hang Yue. Ini adalah preseden yang belum pernah ada sejak berdirinya sekte Hang Yue. Sepanjang jalan, apa yang paling sering didengar Harley Ye adalah suara diskusi dan kejutan, tapi kemanapun dia pergi, murid gerbang luar akan diam-diam membuka jalan untuknya. Harley Ye yang hari ini bukan lagi orang yang sama saat dia memasuki sekte Hang Yue yang hanya merupakan murid magang dengan level alam Ningqi. Harley Ye sedang berjalan, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar, dan sebuah sosok telah menghalangi jalan Harley Ye. Melihat dari dekat, itu adalah Chico dari puncak Diyang. Mata orang ini berwarna merah darah, ekspresinya muram. Dia menatap Harley Ye dengan gigi gemeretak, ingin rasanya dia merobek Harley Ye menjadi berkeping-keping langsung di tempat. Chico tiba-tiba menghalangi jalan Harley Ye. Hal ini menarik banyak murid yang lewat untuk menonton. Keluhan di antara keduanya, seluruh murid gerbang luar tidak ada yang tidak mengetahuinya. Pada saat ini, musuh bertemu, bau permusuhan sangat menyengat. Hanya saja Harley Ye tidak melihat ke samping dan berjalan lurus melewatinya, mengabaikan teriakan keras Chico. Kamu sombong sekali. Diabaikan oleh Harley Ye, Chico sangat marah, dan segera mengangkat telapak tangannya menjadi pisau dan menebas ke arah Harley Ye. Melihat ini, mata Harley Ye menjadi dingin, dia maju selangkah.
Semua orang melihat sosok yang aneh melintas. Pisau telapak tangan Chico bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Harley. Boom! Disertai dengan suara kencang, Chico, yang berdiri di tempat yang sama pada saat terakhir, saat berikutnya, seluruh tubuhnya tertanam di dinding batu keras, lehernya dicekik oleh Harley. Gerakan yang aneh. Murid-murid di sekitarnya ternganga satu demi satu, tidak berbicara untuk sesaat. Tidak mungkin. Di sini, Chico yang dicekik lehernya oleh Harley menatap Harley dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Harley bergerak. Dia tidak bisa menerimanya, tidak dapat menerima Harley yang begitu kuat sehingga dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Wajah Harley sangat dingin, wajahnya dengan perlahan mendekat ke telinga Chico, dan dia berkata dengan dingin, "Kali ini aku akan menganggap otakmu masuk air, jika ada waktu lain, aku tidak keberatan membunuhmu." Dahi Chico membiru karena marah, dia ingin berbicara, tetapi lehernya tercekik sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ngong. Pada saat ini, suara dengungan datang dari arah puncak Diang, dan momentum yang kuat muncul seketika. Merasa Henry G hendak menyerang, Harley melepaskan Chico, lalu melirik ke arah puncak Diang, seolah bisa melihat sosok yang berdiri di puncak gunung menembus awan berkabut. "Tetua G, jaga muridmu, kalau sampai ada lain kali, jangan salahkan aku karena kejam." Harley perlahan mengalihkan pandangannya dan berjalan menuruni gunung. Harley. Di puncak Diang, wajah Henry G suram dan menakutkan, tinju di lengan bajunya mengepal, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Wajar saja, saat ini selain Henry G, arah aula kedisiplinan dan puncak Ren Yang, air muka Zega Zhao dan Taoist Qing yang juga cukup muram. Justru Lai Densong dari puncak Ren yang kembali menutupi hatinya sambil berteriak sakit. Satu episode berlalu, dan Harley mengikuti tangga batu ke Elf Garden di lereng gunung. Melihat Harley kembali, Fendi Zhang dan Winston Hu yang sedang mengayunkan tongkat Wuti dengan gemetar berjalan mendekat sambil tersenyum. Junior Harley memberi hormat pada senior. Terhadap Fendi Zhang, Harley masih sopan seperti biasanya. Apanya yang senior dan junior, terlalu sungkan. Fendi Zhang tersenyum ramah. "Kakak, seperti apa gerbang dalam?" Itu adalah Winston Hu, yang mengangkat kepalanya dan menatap Harley dengan mata berbinar. Sangat besar. Harley menyentuh kepala kecil Winston Hu, dan hanya mengatakan dua kata itu dengan belak-belakan. Setelah beberapa saat mengobrol, Harley datang ke dinding batu di Elf Garden, mengambil setengah pil alam Tianji yang tersembunyi di dalamnya, dan meletakkannya di depan mata keabadian. Seperti yang dia duga, melalui mata keabadian, dia menyimpulkan jejak jiwa yang tersembunyi di pil alam Tianji, tetapi yang mengejutkan, dari jejak jiwa, dia menemukan bahwa orang yang membuat pil alam Tianji ternyata adalah seorang pemuda berambut putih yang memakai topeng. Ternyata dia yang membuat pil alam Tianji. Harley kagum. Meski tidak bisa melihat wajah pemuda berambut putih itu, dia yakin pemuda berambut putih itu adalah seorang master pemurnian pil yang jauh lebih tinggi dari Lewi dan Freddy Su. Semua metode pemurnian pil alam Tianji dengan segera diperoleh oleh Harley. Harley terkejut menemukan bahwa lebih dari 500 jenis rumput spiritual dibutuhkan untuk membuat pil alam Tianji, dan ada beberapa nama rumput spiritual yang bahkan belum pernah dia dengar. Tidak heran pil alam Tianji sangat sulit untuk dilatih. Harley bergumam, hanya saja 500 jenis rumput spiritual ini mungkin tidak tersedia semua. Harley segera mengembalikan setengah pil alam Tianji kembali ke tempat asalnya. Meskipun dia tahu metode pemurnian pil alam Tianji, tingkat jiwanya jauh dari cukup. Kalau ingin membuat pil alam Tianji,
tingkat jiwa setidaknya harus level langit, jika tidak maka tidak akan bisa menyelesaikannya. Lihat nanti saja. Harley Ye berbalik dan berjalan keluar dari Elf Garden, meninggalkan banyak sumber daya untuk kultivasi sebelum pergi. Bersambung. Bab 170. Lily. Sepanjang jalan menuruni gunung spiritual Sekte Hang Yue, Harley Ye mengeluarkan jubah hitam dan mengenakannya di tubuhnya, lalu mengeluarkan topi jerami untuk dipakai. Kemudian dia memanggil api spiritual dan mengubahnya menjadi awan api spiritual, lalu terbang menuju kerajaan Zhao yang 1000 mil jauhnya. 6 jam kemudian, dia mendarat dari udara. Tidak jauh dari sana terdapat sebuah desa kecil, meskipun sudah malam, namun pemandangan indah di sekitar masih bisa terlihat. Namun, desa kecil saat ini sangat sunyi, hancur dan bau darah yang kental melayang di udara, bahkan angin yang bertiup pun tampak meratap. Ini seharusnya desa Suko. Membentangkan peta, Harley Ye melirik sebuah desa kecil di depannya. Setelah menerima peta, Harley Ye berjalan perlahan ke desa kecil dan menemukan bahwa tanah di bawah kakinya berwarna merah. Ada beberapa tempat di mana darahnya belum mengering. Sungguh keterlaluan, Harley Ye berkata dengan dingin dan nyaring, wajahnya seperti es. Bukan salahnya juga seperti ini, semua hanya karena yang dia lihat hanyalah rumah-rumah yang runtuh serta bambu dan kayu yang berlumuran darah. Dia bisa membayangkan adegan berdarah ketika desa kecil ini dibantai. Meskipun seorang kultivator harus berhati tenang, tetapi dia tahu bahwa yang disebut kultivator juga berasal dari manusia. Manusia akan memiliki hati yang biasa, manusia memiliki kebaikan dan kejahatan, dan orang yang tidak bersalah mati secara tragis. Sebagai kultivator, dia juga tidak bisa tahan. Semuanya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Siapa yang sekejam ini? Saat dia berbicara, Harley Ye terus mencari di rumah-rumah, berharap menemukan petunjuk. Hanya saja setelah berkeliling, dia tidak menemukan sedikit pun. Orang yang melakukan ini sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Tak berdaya, dia hanya bisa pergi. Selanjutnya, dia mengikuti instruksi intelijen dan pergi ke lebih dari belasan desa kecil lainnya yang dibantai, tetapi masih tidak menemukan apapun. Pada saat ini, malam telah tiba. Harley Ye muncul di sebuah desa kecil yang dibantai baru-baru ini. Itu benar-benar menyedihkan. Sebagai seorang kultivator, jiwanya telah maju ke level alam jiwa hitam, sehingga sangat mudah untuk menemukan kebencian yang kuat di desa. Sambil berjalan, Harley Ye sedikit mengernyit fluktuasi jiwa. Segera, dia mengikuti gelombang jiwa yang samar, lalu berhenti di bawah pohon persik yang layu. Di kejauhan, dia melihat sosok ilusi mengambang di sana, dengan tubuh transparan, dan bisa terlihat samar-samar bahwa itu adalah seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun, berkeliaran dalam kebingungan dan keraguan di bawah pohon bunga persik. Roh. Harley Ye menyipitkan matanya sedikit, melihat perbedaan gadis itu. Yang disebut roh adalah jiwa yang tidak lengkap, tetapi memiliki karakteristik jiwa tertentu. Kultivator memiliki jiwa, dan manusia memiliki roh. Setelah kematian manusia, roh juga akan menghilang, tetapi semua roh yang masih bisa eksis di antara langit dan bumi pasti memiliki kekuatan batin yang kuat. Kekuatan batin ini dapat berupa obsesi atau dendam, yang berarti bahwa mereka masih melekat pada dunia, jadi mereka tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Berpikir seperti ini, Harley Ye berjalan, mungkin karena menimbulkan angin berhembus, sehingga tubuh ilusi gadis hantu itu melayang dan bergoyang. Adik perempuan, apakah kamu berasal dari desa ini sebelum kamu meninggal?
Harley Ye bertanya dengan ragu, menatap roh gadis itu. Mendengar Harley Ye berbicara pada dirinya, gadis itu menatap Harley Ye dengan ekspresi bingung, mengangguk, dan menggelengkan kepalanya dengan linglung. Harley Ye tidak terkejut dengan jawaban gadis itu. Roh-roh dengan pikiran yang kuat dapat bertahan hidup di dunia untuk jangka waktu tertentu, tetapi kenangan hidup mereka sebagian besar akan berada dalam keadaan ketidaktahuan. Yang dapat mereka ingat hanyalah hal-hal yang melekat pada mereka selama hidup mereka, dan hal-hal yang mereka ingat merupakan sumber pikiran yang kuat. Siapa namamu? Nada suara Harley Ye selembut mungkin, berharap menemukan beberapa petunjuk dari mulut gadis itu. Lily. Gadis itu menatap Harley Ye dengan gemetar, seolah-olah dia merasakan semacam aura berbahaya dari Harley Ye. Ini menyebabkan tubuh ilusinya meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Apakah kamu ingat seperti apa rupa orang yang membunuhmu? Harley Ye bertanya lagi. Darah. Pakaian warna merah darah. Pakaian berwarna merah darah. Harley Ye sedikit mengernyit. Menurut apa yang dikatakan Lily, kekuatan jahat yang membantai desa ini mengenakan pakaian berwarna merah darah. Meskipun jumlah informasi ini kecil, masih bisa dibilang ada pemasukan. Ada berapa banyak orang? Harley Ye bertanya lagi, berharap mendapatkan lebih banyak informasi. Namun, Lily tampak bingung, lalu hanya menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Harley Ye mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Lily, yang memiliki ingatan samar sebelum kematiannya, kebanyakan hanya menggelengkan kepalanya. Selain pakaian berwarna merah darah, dia tidak mendapatkan informasi lebih lanjut. Adik kecil, apakah kamu memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Pada akhirnya, Harley Ye menyerah bertanya tentang kekuatan jahat itu, dan malah bertanya tentang apa yang membuat Lily terobsesi. Meskipun dia tidak punya hubungan dengan Lily, dia tidak mau melihat gadis lemah ini menjadi hantu kesepian di tempat terpencil ini. Aku sedang menunggu kakakku. Kali ini, gadis itu mengatakannya dengan jelas. Di bawah sinar bulan, Lily menyilangkan kedua tangan kecilnya di dadanya dan tersenyum cerah. Tahun itu kakak pergi, dia mengatakan bahwa seorang pria jantan harus membela keluarga dan negaranya, dan dia juga mengatakan bahwa dia harus menjadi seorang jenderal, kembali ke rumah dengan pakaian bagus. Dia menanam pohon persik ini, meminta aku menunggu di sini sampai dia kembali. Hanya saja aku sudah menunggu 10 tahun tapi belum melihat kakakku kembali. Setelah mengatakan ini, Lily sedikit menundukkan kepalanya. Melihat Lily yang kesepian, Harley Ye hanya terdiam. Bahkan jika seorang gadis muda meninggal, dia enggan meninggalkan kampung halamannya. Yang membuatnya terobsesi adalah menunggu kerabat satu-satunya untuk kembali. Terkadang hal-hal begitu kejam. Mungkin kakak Lily sudah mati dalam pertempuran dan berubah menjadi tumpukan tulang mati. Kasihan sekali dia masih menunggu. Meski berubah menjadi roh, dia akan terus menunggu. Terkadang, sebagai seorang kultivator, mau tidak mau dia juga mengagumi obsesi manusia. Pohon persik mekar setiap tahun. Bagi kultivator, 10 tahun mungkin hanya sesaat, tetapi bagi Lily, itu 3000 hari lebih yang penuh dengan rasa rindu. Kakak, Lily merindukanmu. Ketika Harley Ye menghela nafas dalam hati, roh Lily yang tidak menentu meringkuk lagi di pohon bunga persik, memeluk lututnya dengan kedua tangan, terlihat begitu lemah. Ini membuat Harley Ye merasa kasihan. Ikutlah aku. Aku akan membawamu untuk mencari kakakmu. Harley Ye akhirnya angkat bicara. Meskipun dia bukan penyelamat, dia tidak ingin gadis lemah ini begitu sengsara dan menjadi hantu yang kesepian. Aku tidak bisa pergi, apa yang harus aku lakukan jika kakakku tidak dapat menemukanku ketika dia kembali? Lily menggelengkan kepalanya dengan lembut dan duduk di bawah pohon bunga persik dengan lutut terlipat.
Harley Ye menghela nafas tanpa daya, tetapi dia tidak memaksa Lily, dia hanya berbalik diam-diam, dan setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh lagi, menatap gadis kecil yang manis di bawah pohon bunga persik, dan bertanya, "Adik kecil, siapa nama kakakmu?" "Radit Yang, Radit Yang." Harley Ye bergumam dan melirik Lily untuk terakhir kalinya sebelum dia berbalik dan menghilang di kegelapan malam. Bersambung.